membudidayakan inovasi terkait teknologi dari kisah pengembangan pesawat komersial N250 beserta kisah-kisah pengembangan teknologi lainnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber, yaitu Prof. Dr. Insinyur Anton Adibroto, dan Bapak Catur Gunandi selaku entrepreneur di bidang industrialis. Dan yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak founder Forum Dirgantara Muda, Bapak Ahmad Arafat. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta yang telah hadir pada malam hari ini untuk belajar bersama. Sebelum saya beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya memberikan beberapa tata tertib. Selama acara, dimohon untuk peserta untuk open kamera agar wajah cantik dan tampannya terlihat, dan mohon dinonaktifkan mikrofonnya agar kita bisa fokus untuk mendengarkan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Dan apabila nanti di sesi Q&A ada pertanyaan, boleh banget langsung angkat tangan dan langsung bertanya di room chat Zoom. Baik, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari founder tercinta kita, Bapak Ahmad Arafat. Kepada Bapak Ahmad Arafat, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Dirgantara Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat usia, kesehatan, dan mudah-mudahan juga nikmat ilmu ya. Yang tentunya ini merupakan insya Allah yang mendorong kita untuk meluangkan waktu pada malam hari ini. Saya juga tentunya sangat bersyukur dan menyambut kehadiran senior kita, mentor kita, Pak Prof. Anton Adibroto, yang nanti dibacakan ininya ya, Mbak Anin ya, profil beliau ya, yang tentunya sebuah kebanggaan dan kehormatan bisa menghadirkan beliau ya untuk sharing terkait tajuk yang kita beri judul bagaimana kita bisa membudidayakan inovasi teknologi. Sebagai pengantar saja, ya beberapa malam lalu juga kita sudah mengadakan sharing session yang serupa Pak Prof terkait N219 yang waktu itu diisi oleh senior kita juga Mas Andi Aryawan. Dan sepertinya saya ini hanya ingin meneguhkan bahwa menurut saya Indonesia itu bisa unggul dari 4 hal, teman-teman. Pertama dari kulinernya, makanannya. Karena rendang itu sudah dijadikan makanan terenak nomor 1 di dunia katanya kan. Kedua adalah warisan budaya dan sejarahnya. Ya, ada Candi Borobudur, ada candi-candi yang lain, ada peninggalan-peninggalan situs megalitikum dan lain sebagainya yang itu berusia sangat panjang ya. Ketiga, kita jago di bidang atlet bulu tangkis ya, selalu menang ya. Meskipun kalau nggak salah 2 tahun terakhir gagal memboyong Thomas dan Uber Cup. Tapi di Olimpiade dan beberapa kali sangat mendominasi. Dan keempat, menurut saya adalah Indonesia itu unggul dalam penguasaan teknologi tinggi ya, tidak terkecuali adalah teknologi dirgantara. Apa buktinya? Kita memiliki PTDI, kita memiliki tokoh-tokoh perintis tidak hanya pendidikan teknologi dirgantara tapi juga industri aerospace ya dan aviasi yang sangat diakui oleh dunia. Ada Prof Diran, ada Eyang Habibie, dan sekali lagi ini bagi teman-teman yang belum kenal ya, tak kenal maka tak sayang, kehadiran Prof Anton ini adalah sebuah berkah. Jadi kami menyampaikan terima kasih Pak Prof, peluangan waktunya di tengah kesibukannya, dan beliau juga seperti di latar belakang beliau adalah kalau nggak salah Vice Chairman dari CTIS ya, Prof. Center of Technology and Innovation Studies. Sedikit Prof mengenalkan FDM, Forum Dirgantara Muda ini forum yang saya inisiasi bersama beberapa rekan alumni lainnya, sudah berumur 4 tahun, bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu dan wawasan kedirgantaraan, dan sudah 4 tahun ini tentunya perjalanan yang singkat tetapi juga cukup padat ya, dan dibantu oleh anak-anak muda yang luar biasa seperti Mbak Anin, ada Mas Faza, dan
beberapa teman-teman lainnya. Juga malam hari ini beruntung sekali juga teman-teman yang beberapa hari lalu jadi narasumber kita, dan ini jadi running mate saya Pak Prof ini, Kang Bro Catur ini dari Inggris jauh-jauh. Jam berapa sekarang Tur di sana? Masih sore ya? Misalnya jam 1 siang, Oh, masih siang. 1.50, jam 2 siang. Nah, jadi ini berkahnya ada double ini. Ada Prof. Anton dan ada Brother Catur ya. Saya pikir tadinya beliau berhalangan, tapi Alhamdulillah bisa hadir. Insya Allah membersamai untuk sama-sama memantik keingintahuan dan tentunya ya bagaimana kita men-trigger teman-teman dan sekalian semuanya untuk belajar pada masa lalu, melihat kepada masa depan dan berpijak pada masa kini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan mohon juga doa restunya Pak Prof. Dari kemarin teman-teman pada nanya di grup, ini kok nggak ada kampanyenya saya sama Catur. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan program seperti ini adalah kampanye soft kami gitu ya Pak Prof. Untuk menunjukkan bahwa kita bisa tidak hanya mengaktifkan teman-teman, tetapi membuat sesuatu yang harapannya adalah meaningful bagi masyarakat, ya, komunitas penerbangan, dan tentunya kekuatan alumni kita di penerbangan ITB. Saya pikir demikian sebagai sambutan. Terima kasih dan selamat menyimak bagi teman-teman semuanya. Selamat malam, salam Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Arafat. Sempat menyinggung sejarah juga nih Pak. Ini luar biasa banget. Oke, sebelum kita membuat malam ini semakin panas dengan ilmu-ilmu yang daging semua dari Prof. Anton, saya akan ke Pak Catur dulu nih untuk memberikan pemantik-pemantik sekaligus sambutan untuk menyambut Prof. Anton dan teman-teman sekalian pada malam hari ini terkait pembudidayaan di bidang teknologi, terutama tentang sejarah-sejarah dari pesawat N250 dan lainnya. Kepada Pak Catur, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sangat bersyukur saya pada hari ini, tentu undangan yang disampaikan oleh rekan-rekan FDM tidak mungkin saya abaikan begitu saja, apalagi saya tahu narasumbernya sangat luar biasa, seorang yang saya hormati, saya kagumi, meskipun beliau belum mengenal saya secara langsung, tapi kita semua tahu, khususnya di teman-teman alumni teknik penerbangan, bagaimana kiprah beliau di dalam dunia penerbangan dan engineering pada khususnya gitu ya, yaitu Prof. Anton Adibroto. Dan ini saya sangat senang sekali, alhamdulillah, terima kasih tadi ke Ketua FDM, Mas Ahmad Arafat, serta rekan-rekan dari FDM yang telah mengundang saya untuk ikut serta dalam webinar pada kali hari ini atau diskusi ringan tentang inovasi tadi ya yang disampaikan ya. Jadi salam kenal sebelumnya Pak Prof dan rekan-rekan semua. Sekali lagi saya Catur, alumni Teknik Penerbangan 2002, akrab saat ini dipanggil dengan Mr. Catur. Jadi saya mungkin satu dari sekian orang yang sempat terlempar dari dunia penerbangan. Jadi banyak berkiprah di luar teknik penerbangan, di dunia otomotif, lalu di dunia pertambangan, dan lain. Tapi kecintaan saya dengan alumni terkait dengan khususnya teknik penerbangan di ITB, serta dunia dirgantara, itu tidak luntur. Dan ini juga yang saya ingin bawa semangat itu gitu ya. Dan saya sangat menarik sekali pada malam hari ini di sini siang hari bagaimana kita bisa mengeksplor pembelajaran-pembelajaran, pengalaman-pengalaman, serta insight-insight yang menarik dari seorang yang mengalami sejarah itu sendiri gitu dari Pak Prof ya. Dan saya izin juga Pak Prof dalam kiprah dunia penerbangan saat ini di bidang yang saya tekuni yaitu swasta, saya berinisiasi dengan kawan-kawan untuk menyelenggarakan Bali International Air Show yang insya Allah pada bulan September nanti akan terlaksana di Bali ya. Mohon doanya serta mohon dukungan semuanya, semoga semua dilancarkan dan juga menjadi tonggak bersejarah bagaimana kita menggaungkan lagi dunia dirgantara Indonesia ke kancah internasional. Nah, kawan-kawan semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga kawan-kawan patut bersyukur hadir
di webinar kali ini. Jangan sampai di skip, jangan sampai nanti hilang momentum tadi kalau Mas Ahmad sampaikan ilmu yang manfaat dari pengalaman-pengalaman yang ada yang kita akan gali dengan judul pembudayaan inovasi teknologi, belajar dari kisah N250 dan lainnya. Dan tentu kita ketahui bahwa inovasi adalah kata kunci. Tanpa inovasi, pengalaman saya pun di bidang wirausaha, entrepreneurship, itu akan mati. Malah dengan inovasilah kita akan menghadirkan eksistensi. Nah, bagaimana kita menjaga semangat inovasi tersebut dan apa relasinya yang kita bisa gali dari N250, tentu ini adalah saat yang sangat tepat. Mungkin saya ingin sedikit sebatas pengetahuan saya, nanti tentunya teman-teman bisa menggali lebih dalam ke narasumber kita yang luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang belum lahir atau masih kecil dulu dan belum mengetahui apa itu N250 gitu. Meskipun kita sudah baca mungkin ya di beberapa sejarah, di mana N250 ini pesawat turboprop yang dikembangkan oleh IPTN namanya dulu sebelum berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Dan pesawat ini yang kita ketahui memiliki teknologi fly-by-wire yang merupakan teknologi tercanggih waktu itu pada saatnya ya. Dan kita tahu namanya pun canggih, namanya Gatot Kaca, luar biasa banget. Dan ini sangat membanggakan buat kita Indonesia dan para engineer waktu itu. Dan itu pun yang salah satu membuat saya tertarik untuk masuk memilih teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung. Meskipun kita tahu pada akhirnya tantangan-tantangan yang hadir serta krisis global, krisis finansial di akhir tahun 90-an menyebabkan proyek ini ibaratnya tidak berjalan maksimal atau tidak berjalan lancar, tapi tentu ada insight-insight yang bisa kita gali. Bagaimana awalnya semangat inovasi seorang atau beberapa engineering dan dari Indonesia ini mewujudkan teknologi pesawat yang canggih pada masanya. Dan itu tentu membanggakan. Yang kedua, bagaimana relevansinya saat ini inovasi masa lalu dengan kita lihat the rapid change of teknologi life saat ini gitu ya. Dengan adanya AI, dengan adanya perubahan-perubahan yang kita ketahui sangat cepat di dunia saat ini, tentu semangat itu bagaimana kita bisa menjaganya. Nah, ini pun saya ingin gali dari Pak Prof ya, dengan pengalaman yang luar biasa. Apa sih pentingnya inovasi itu, lalu bagaimana posisi N250 dibandingkan dengan dunia kedirgantaraan modern saat ini. Lalu bagi kita engineering muda, apa yang kita bisa petik, apa yang bisa kita ambil, dan semangatnya apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi selanjutnya di dunia teknik penerbangan atau dunia dirgantara khususnya di Indonesia. Meskipun tentu akan juga dapat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Saya waktu itu sempat kerja di Astra, di perusahaan otomotif, di mana di situ ada yang namanya ACI. ACI itu Engineering Change Instructions. Itu berupa inovasi-inovasi baik dari level terkecil, dari perubahan jumlah baut, baik jumlah desain dikit, sampai yang besar major change, itu diimplementasikan. Satu desain mobil itu bisa ribuan ACI. Engineering Change Instruction. Jadi mereka terus melakukan inovasi. Saya melihat sekali bagaimana budaya Jepang terus melakukan inovasi-inovasi terus-menerus. Tidak melihat bahwa sesuatu itu sudah sempurna, tapi terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan inilah saya pikir yang menyebabkan mereka maju. Dan ini ditiru oleh Cina saat ini gitu ya, dengan inovasi yang luar biasa, dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan dan kemajuan modern saat ini, membuat negara Cina juga menjadi yang terdepan. Nah, ini yang mungkin pengantar awal. Tentu kita tidak sabar untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Prof. Dan saya pun tidak sabar tentunya karena ini menjadi momentum saya menggali kembali informasi tentang dunia dirgantara setelah hampir lebih dari 1 dekade ya, 10 tahun lebih, 15 tahun mungkin saya meninggalkan atau tidak terlalu bersentuhan dengan dunia dirgantara. Tapi kecintaan saya dan rasa ingin adanya kebangkitan dunia dirgantara di Indonesia sangat tinggi, dan saya yakin teman-teman juga memiliki keinginan yang sama gitu.
Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Anin. Kita bisa lanjut nanti dengan Pak Prof dan sambil diskusi di sesi diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur atas pemantik-pemantik yang membuat malam ini semakin panas. Wah, Masya Allah. Oke. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, saya akan bacakan sedikit profil dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini dan sangat saya hormati, Profesor Dr. Insinyur Anton Adibroto. Baik, beliau adalah kelahiran Bandung, tanggal 26 Desember 1953, dengan riwayat pendidikan Bachelor Degree ITB, Mechanical Engineering 1979, Master Degree ITB, Industrial Engineering and Management 1987, dan Doctoral Degree ITB, Aeronautical Engineering 1998. Dengan riwayat pekerjaannya, yaitu sebagai Indonesian Aircraft Industry Knowledge Position Advisor to President Director 1978 sampai 1998, Agency for Assessment and Application of Technology selaku Head of Laboratory tahun 1979 sampai 2004, Consultation and Continuing Education SBM ITB as Special Advisor pada 7 Maret 2009, Visiting Professor in Business Leadership for Executive Master of Business Administration tahun 2008 sampai 2009, kemudian di Regional Aircraft Industry PT RAI sebagai Advisor 2020 sampai 2022, kemudian di University Technology Malaysia, Johor Bahru, 2012 sampai sekarang, appointed as Professor in Experimental Aerodynamics pada 10 Mei 2012, selaku Leadership and Management Business Certification Chairman tahun 2016 sampai sekarang, kemudian Dongfeng Indonesia as Business and Technology Advisor tahun 2017 sampai sekarang, Technology and Vocational Competencies Certification Institute as Member of the Board tahun 2018 sampai sekarang, dan yang terakhir, Vice Chairman Center for Technology and Innovation Studies tahun 2023 sampai sekarang. Wah, Masya Allah, ini banyak banget ya. Bahkan ini nggak semuanya saya bacakan, tapi ketika saya baca yang beberapa saja ini, saya sudah terkagum-kagum dengan narasumber kita. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin bisa dibantu untuk Mas Faza materinya ya. Kita akan langsung ke materi intinya. Kepada Prof. Anton Adibroto, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah dibacakan tadi masalah kurikulum kita ini. Itu ya semua juga nggak sengaja ya, jalan begitu saja. Terus terang saya mulai kuliah di ITB tahun 72. Tahun 76 sebelum lulus itu Pak Habibie datang ke kampus pada di Ramelan. Dia tanyakan, siapa yang mau ikut saya ini bangun terbang? Banyak kan kawan-kawan saya itu skeptikal. Mereka maunya ke Garuda, papan gitu, yang sudah established lah. Ini kan belum tentu lah gitu. Nah, kalau saya kan nih senang yang pioneering sifatnya. Artinya, ini suatu tantangan gitu ya. Jadi saya bikin tugas akhir di, silakan slide yang kedua atau ketiga ya. Ya sambil dilihat di situ. Satunya lagi. Next, ya oke ya. Nah, kalau lihat dari sejarahnya, ini karena dalam tugas akhir saya, waktu saya menuliskan apa itu Lipnur, pabrik pesawat terbang itu kan. Sebelumnya Mas.
Nah ini ya, ada dulu tahun 61 tuh didirikan LAPIP, Lembaga Persiapan Industri Penerbangan, di bawah, next Pak, berikut nih. Ya ini, di bawah Pak Nurtanio Pringgadi Suryo. Lalu tahun 66 ganti Litnur karena Pak Nurtanio-nya jatuh dalam kecelakaan pesawat yang bukan dibikin oleh Litnur sendiri. Nah, tahun 75 Pak Habibie dipanggil sama 74 sebetulnya Pak Habibie dipanggil sama Pak Harto untuk membangun industri penerbangan. Nah, tapi kan nggak punya uang nih. Nah, yang punya uang banyak waktu itu Pertamina ya. Jadi makanya dibentuklah divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Dengan kerjasama dengan Spanyol dan MBB untuk helikopter, Spanyol untuk fixed wing 212. Tahun 76 berubah nama menjadi IPTN. Nah, di situ saya mulai masuk ikut membantu. Nah, lucunya begini, saya ini mahasiswa penerbangan, lalu tanya ke Pak Habibie, Pak, ini kira-kira perlu apa yang bisa saya bantu nih untuk kontribusi sama ini? Ini aja nih, masalah manajemen nih. Wah, bukan, tugas akhirnya bukan ini, bukan apa penerbangan nih. Saya lapor sama Profesor Diran, pembimbing saya. Profesor Diran, ini kok begini ya? Lalu Pak Diran balikin sama saya. Loh, kamu mau apa enggak? Katanya gitu kan. Waduh, saya mesti belajar lagi nih di teknik industri. Saya kuliah 1 tahun lagi. Karena apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu Wage and Salary Administration. Karena PTN itu eh, ada 3 sumber gaji. Orang Pertamina katakan gajinya 125.000. Orang Litnur gajinya 70.000. Orang baru, insinyur baru 45.000 rupiah. Saat itu ya. Kalau in the cost pada saat itu 10.000 itu udah pakai makan sama cuci lah ya. Jadi bisa dibayangkan sendiri seperti apa itu. Nah, itu selesai lulus, nah itu udah, udah kamu ikut saja sama sama saya gitu kan. Lalu membentuk ya Airtech Industri SA itu bekerja sama dengan Spanyol untuk CN235 itu, dan di BPT saya dapat tugas untuk membangun laboratorium uji pesawat terbang. Mana ini? Next, Mas. Ikut ya. Hmm. Jadi saya termasuk sebetulnya orang yang menurut saya sangat beruntung, artinya saya ikut membangun industri Dirgantara ini. Makanya kalau sampai industri Dirgantara itu hilang dari muka bumi, saya ini paling sedih ya pasti ya. Karena saya S1, S2, S3 saya di situ semua. Saya dibesarkan oleh pabrik pesawat terbang ini gitu. Jadi mungkin saya sudah, hatinya sudah di situ lah. Walaupun saya pindah kerja kemana-mana, tapi tetap di situ ya. Kemudian saya di dalam tim terowongan itu ada 5 orang ya yang untuk mengerjakan itu. Kemudian kita cari requirement-nya seperti apa. Kenapa kita bikin low speed tunnel? Karena itu adalah take off landing pesawat terbang, mau baling-baling, mau jet, semua range-nya antara itu. Antara 50 sampai 70 meter per detik ya. Kali 3,6 aja tuh, dengan 200 sampai 300 km per jam lah. Nah, setelah itu berjalan, saya juga diminta untuk menyeleksi beasiswa ke luar negeri. Nah, itu ya saya termasuk banyak yang di sini yang sudah di mana-mana itu dari tahun 82 sampai dengan 87 tuh kita kirim 50 orang ke Perancis, 70 orang ke Belanda, dan 25 orang ke Jerman. Nah, itu kita semua yang ngurus ya, yang mewawancara, dan kita punya kerjasama dengan profesor-profesor di sana, dan kita tentukan nih kualifikasinya orang ini harus punya eh, eh, kompetensi apa. Yang begitu pulang kita akan pasti pakai mereka. Nah, dalam perjalanannya terus terang di sini eh, tahun 84 itu rekrutmen pabrik pesawat terbang 1 tahun itu 4.000 orang. Saya bilang sama Pak Habibie, Pak, tahu nggak satu kesebelasan loh setiap hari masuk pabrik pesawat terbang. Kita sepak bola aja nggak pernah menang, saya bilang gitu kan. Bagaimana kita mau apa namanya mendidik orang 4.000 orang masuk dalam 1 tahun itu, satu saat akan jadi bom waktu, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu kok berpikirnya begitu? Kamu harus berpikir ke depan. Kita harus berpikir, nah aja saya tuh bikin prediksi kita itu
pabrik sekelas Fokker aja lah, bikin Fokker 50 sama Fokker 100 gitu ya. Satu baling-baling, satu jet. Ya nggak begitu. Ini ada apa namanya? Ada helikopter, ada misal, apa segala macam. Jadi ke industri persenjataan segala macam. Jadi kamu bikin harus begitu. Kita harus nanti 15.000 orang. Nah, gitu kan ya. Wah, tapi saya ragu dalam hati saya. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengembangkan sumber daya manusia terlalu banyak sekaligus begitu, kita nggak bisa manage. Saya bilang. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan pengukuran produktivitas di pabrik pesawat terbang. Saya compare ada satu profesor di mana di Jepang yang datang ke kita bantu untuk di Asian Productivity Organization, itu dia bilang, kenapa di Jepang itu bisa 90% itunya produktivitasnya, di kita hanya 76%. Nah, itu yang saya lihat. Ternyata kita itu terlalu murah hati. Kita kepada teman, ke anak buah itu kurang tegas. Artinya akhirnya ya sesuatu yang udah salah ya salah terus gitu ya. Nah, ini yang satu kelemahan kita nih kayaknya. Bandingkan sama yang sekarang udah negara dikatakan maju, Jepang ataupun Cina sekalipun ya. Itu terlihat betul bagaimana menegakkan disiplin itu dengan konsekuensi yang artinya bisa membuat mereka disiplin dan jera ya. Nah, itu yang saya bisa tarik pelajarannya di situ. Oke, tahun 84 sampai 88 itu juga pembangunan terowongan angin sambil saya sekolah lah. Artinya saya tidak perlu kontrol day to day ya. Berikut, Mas, next slide please. Yes. Nah, ini masterpiece, artinya ini satu kebanggaan saya bahwa kita bisa membuat laboratorium uji pesawat terbang itu di Serpong. Ini sampai sekarang lagi nguji apa ya, masjidnya IKN yang di itu namanya di Ibu Kota Nusantara tuh, yang minarnya 99 meter. Tapi kalau dari sejarahnya ya, dari awal selain IPTN, pengguna ini adalah PT PAL ya, PT PAL untuk Frigate Patrol Boat itu. Nah, selama kita krisis tahun 98 sampai 2008, pengguna kita dari asing itu ada dua negara, yaitu Iran dan Turki ya. Iran tuh menguji selama, dan Turki ya gantian ya, selama 6 tahun lah kurang lebih ya, selang-seling itu. Kalau Turki itu produknya adalah apa namanya drone kombatan Anka yang akan diimpor sama kita ya. Lalu yang Iran itu modifikasi Antonov military version ya. Next Mas, berikut. Nah, ini terlalu teknis lah ya, spesifikasi teknisnya segala macam. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita mempunyai laboratorium yang artinya memenuhi persyaratan atau standar internasional. Jadi orang lain percaya ya. Boeing dan Fokker juga bikin satu joint research sama-sama IPTN itu mengembangkan sayap. Salah satu engineer Pak Bambang Jatmiko itu yang dipakai di 777 ya, profil sayapnya. Jadi saya waktu 777 di roll out di Seattle, saya diundang itu untuk lihat. Jadi hanya orang-orang tertentu lah yang diundang untuk bisa melihat, menyaksikan bahwa apa yang kita kontribusikan itu bisa dipakai lah gitu ya. Oke, next. Berikut. Ini foto di mana saya ngebohongin Pak Harto lah, ya. Malah ngebohongin Pak Harto nih. Pak Habibie juga lihat senang ketawa-tawa dia kan. Mana Pak Habibie itu saya senangnya dia suka menonjolkan anak muda yang artinya dia kaderkan ya. Untuk kamu yang jelaskan sama Pak Harto, tidak saya. Oh saya Pak, ya udah kamu terserah kamu lah, kamu menyelesaikan apa gitu. Nah ini buat saya satu kebanggaan, saya masih umur 30-an tahun ya.
belum terlalu tua tapi sudah nggak terlalu muda lah. Oke, next. Nah, ini kita lihat. Nah, ini mulai masuk ke desain dan manufacturing pesawat terbang ya. Saya mulai dari sebetulnya sebelum 235 itu kita bikinnya adalah tadinya set version dari 212. Karena kita mempertahankan rem door 212 itu kan. Cuman bedanya 212 itu unpressurized, ini pressurized. Jadi Indonesia membuat sama kolaborasi dengan Spanyol gitu. Kita mendapatkan sertifikasi 2235 itu. Ini diluncurkan rancang bangun 230 dan 2020. Nah, saya bicara dulu suka dukanya 235 ya. 235 itu yang dominan mendesain sayapnya adalah bukan orang Indonesia, orang Spanyol. Dan mohon maaf ya, saya terus terang aja di sini bahwa performance daripada sayap 235 itu kurang begitu baik, kurang kompetitif. Karena itu kenapa kok 235 tidak laku di komersial tapi lebih laku di military version. Unggulannya adalah rem door ya, military version. Kemudian kalau militer itu nggak pernah mikirin efisiensi ya. Saya bisa perlihatkan di sini bahwa begitu gaya angkat 235 itu posisi terhadap alfa atau sudut serang 4 derajat, itu akan terjadi loose lift. Jadi ada king ya. Dia akan menurun ke bawah. Jadi pilot harus mengantisipasi, harus nambah power ya untuk bisa mencari cruising. Nah, ini satu kelemahannya kita. Makanya, kenapa sih yang namanya merpati nggak mau pakai? Ya itu kalah hemat sama pesaingnya. Tapi kalau untuk military unggul. Karena apa? Ada rem door-nya ya. Nah, udahlah, itu udah kita take it for granted. Makanya sekarang 235 untuk military nggak ada matinya atau sampai sekarang masih jalan terus. Tapi eh, untuk civil aviation kalah sama pesaingnya. Pesaingnya itu adalah TR42 ya jelas. Bukan ATR42. Sebelumnya tuh ada apa ya? TAP 2000 ya. Kemudian Dornier. Kemudian Bombardier ya. Itu yang sama Des. Des berapa itu ya? Des 8 atau Des 7 ya? Saya nggak tahu tuh. Nanti saya agak lupa itu. Tapi pesaingnya banyak lah yang lebih berkeliaran dari kita ya. Kemudian, nah sebelum ke 25, nah ini nih, ada ceritanya nih. Dari 235 karena kita tahu, Spanyol nih desain pesawat sayapnya nggak bagus. Kita nggak percaya lah. Dia bikin DN295 itu start version daripada 235. Ya, tetap pakai rem door di belakang, tapi lebih panjang. Nah, kita dengan yakinnya kita punya engineer sudah pengalaman deh dari 235. Nah, lalu kita bikin sendiri 230 tadinya untuk 30 seater pressurized, tapi terus berkembang jadi 250. Ya. Nah, tahun 89 itu kita umumkan bahwa 250 akan terbang. Pesaingnya tuh Saab 2000, Dash 8, ATR42, Fokker 50, Yusin, LE itu Cekoslovakia kalau nggak salah ya. Nah, kemudian tahun 91 kita mencoba teknologi fly-by-wire. Ini ada dua approach ya. Approach-nya Boeing sama approach-nya Airbus. Approach-nya Boeing itu mechanical di backup sama elektronik. Approach-nya Boeing elektronik, backup elektronik. Ya. Lalu kita pikir, kita lebih cocok kita pakai yang Boeing punya ya. Nah, tapi ada permasalahan yang kita hadapi ya. Di awal itu kita mendesain itu lower tail, di mana
posisi elevator itu di bawah radar. Lalu kalau apa namanya wing yang high wing itu jadi sejajar ya. Pak Habibie minta mohon percepatan apa namanya kita harus lebih cepat dari persaingnya. Jadi kita bikin blade-nya itu udah termasuk apa namanya yang pakai swab karena kita bisa sampai 500 km per jam. Tapi ada dampaknya itu. Low tail di situ kena downwash daripada sayap high wing itu hingga tidak ada uh, apa namanya tidak berfungsi lah kontrol sistem. Jadi kalau pesawat itu take off atau landing pasti jatuh. Terutama take off dulu nih sebelum bisa landing. Take off aja udah nggak bisa take off langsung jatuh. Apa yang terjadi? Hasil terowongan ini itu saya sampaikan Pak Habibie, Pak ini pesawat ini kalau seperti ini baling-balingnya seperti ini yang kita pilih posisi elevator di situ begitu take off kita jatuh. Pak Habibie bilang sama saya, oh gila itu. Ini kan Pak Harto sudah tahu seperti ini. Saya harus ngomong gimana? Pak, solusinya adalah pindahkan jadi detail. Kecuali, saya bilang kecuali nih. Kecuali kalau pesawat terbang itu bisa suruh terbang dengan keputusan presiden, saya bilang gitu kan. Pak Habibie nggak percaya sama saya. Dia datangkan yang namanya Profesor Boris Laska, pembimbingnya Ilham Habibie yang di Munchen. Kasih waktu 3 bulan. Datang ke Serpong, dia coba di sayap itu dipasangin strik, apa segala macam, supaya pecah turbulensinya nggak sampai ke belakang. 3 bulan, nggak bisa apa-apa. Saya bilang, ini Pak Habibie ini percaya sama orang bule daripada orang Melayu nih ya. Saya agak kecewa tuh. Harusnya dalam 3 hari kita bisa putuskan, ini baru 6 bulan, tahun 91 ya, baru bisa diputus. Ya, di satu pihak lagi, pada tahun 91 itu Pak Habibie menjadi ketua ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi, mulai dari 91 itu saya merasakan, dulu saya sebulan sekali minimum ketemu ya. Ini bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, bisa 4 bulan. Nah, jadi, pengambilan keputusan itu sangat lambat. Jadi, mohon maaf ya, jadi kita udah terlambat ke pasar nih. Ini bicara 250. Karena udah terlambat ke pasar, sekalian lah kita ubah deh, dari 50 ke 7 seater nih. Sekalian bersaing dengan ATR 72 dan Airspace. Nah, ini yang ini pelajaran yang paling mahal. Ya, sekarang saya bisa ya, andaikan pengambilan keputusan itu cepat dilakukan, tidak terlambat ke pasar, itu lain cerita ya. Tapi 6 bulan itu untuk industri pesawat terbang yang artinya keputusan itu keterlambatan yang artinya bukan main. Kenapa? Kayak kita lihat dampaknya. Dari lower tail ke detail, apa yang terjadi? Anda membuat pesawat terbang baru sebetulnya. Karena apa? Center of gravity-nya berubah. Struktur daripada apa namanya radar berubah. Kenapa? Dia harus menunjang detail yang di atas. Kalau enggak ya supaya tidak vibrate gimana caranya kan itu kan seperti itu. Nah ini yang artinya pengalaman yang artinya tidak akan terulang lagi. Artinya sudah kadung jalan seperti itu ya. Oke kita lihat berikut. Next slide please. Nah belum lagi setelah itu di dalam uji pesawat. Nah, ini kesalahan saya ya, kesalahan saya. Dalam tahun 94 itu kita mencoba uji simulasi take off and landing di Teromangi. Tapi ini kawan-kawan yang di laboratorium itu lupa, artinya ground board-nya itu tidak diklaim di atasnya. Dia pikir dengan beratnya ground board ini cukup lah gitu ya. Tapi begitu ada angin kan langsung kalau anginnya berhenti langsung vibrate ya. Menimpa lah si model pesawat terbang itu. Hancurlah tuh model pesawat. Wah, Pak Habibie marahnya bukan main. Yang dimarahin 2 orang, Pak Agung Nugroho sama saya.
Tapi setelah marah-marah itu Pak Habibie, sebelum kita keluar dari pintunya, dia langsung panggil lagi. Saya minta maaf ya, saya emosi tadi marahin kalian. Oh nggak apa-apa Pak. Tapi dia bilang gini, kalian perbaiki, saya tidak mau keluar uang. Nah gitu kan. Menarik nih ya. Bagaimana triknya kita untuk bisa mencoba uh, mencari pembiayaan di luar PBN. Ya kita approach saja semua vendor yang artinya berkaitan dengan baling-baling, misalnya Doktiroto, yang berkaitan dengan engine, Ellison, yang berkaitan sama apa namanya landing gear apa segala macam, mesin Bugatti segala macam. Kita lihat, kamu mau dapat order ini dipilih sama kita nggak? Kamu ikut biaya ini nih. Nah, jadi mereka yang urunan biaya. Karena kan engine engine di model pesawat terbang itu bisa ratusan ribu dolar ya harganya ya. Mahal sekali dan nggak bisa ada dibuat di sini lah. Semua all is United States made lah sebetulnya sebetulnya. Dunia penerbangan tuh uh, dulu masih sangat dominan dari situ ya. Sekarang kan ada Cina, ada Eropa. Nah, tahun 95 setelah first flight, akhirnya timbul kepercayaan diri. Kita sudah, artinya selain modifikasi dari low wing ke T-tail, low tail ke T-tail, kita juga sekaligus merubah dari 50 seater ke 70 seater. Ya, 68 penumpang lah sebetulnya. Yang itu yang di kerincing besi itu sebetulnya. Jadi bukan N250 yang first flight itu. Maaf ya, N250 yang first flight itu adalah N250 yang keberatan badan. Jadi itu bukan yang mau dijual itu. Itu hanya buat tes aja, tes bed aja ya. Jadi kalau sekarang dimuseumkan di Jogja ya terima kasih aja lah, karena itu memang sudah bukan bukan yang bakal komersil ya. Itu sebagai pembelajaran bahwa kita terbukti bisa membuat pesawat sendiri lah gitu. Nah, di sini percaya diri timbul, lalu kita bikin 2130. Ya. Padahal pada saat itu Airbus bicara sama Pak Habibie, why don't you make A319? N230 is the same as A319. So the smaller family of Airbus is N230. Jawabnya Pak Habibie, no, no. Kita bisa buat sendiri. Di sini kita mulai. Gini ya, yang satu aja belum laku, kita sudah membuat sesuatu lagi yang baru. Lain halnya kalau saya katakan N250 sudah laku 100 pesawat terbang, bolehlah kita ngomong begitu. Kita sudah tahu marketingnya segala macam. Tapi ini ya saya bilang sama Pak Habibie, Pak, kita itu kalau bikin jet engine kita nggak punya infrastrukturnya, Pak. Kita pasti tergantung sama asing. Eh, Kenapa kita nggak kolaborasi? Jadi ini terbukti sama Cina ya, C919 sekarang juga kan engine-nya tetap either Amerika eh, atau Eropa. Kontrol sistem juga Eropa, gitu kan ya. Nah, bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nggak ada yang percaya gitu. Pilot-pilot mana yang ngerti gitu kan. Nah, ini bisa terlihat bahwa multinational company di Amerika Serikat itu begitu research and development-nya sangat mendukung. Sudah mature jadi. Dan kita di area kita nggak ada. Kita mau bikin sendiri, wah mahal sekali pasti. Kita nggak lari ke situ lah. Kita hanya cari desain pesawat dan manufacturing aja. Tapi engine, baling-baling, landing gear semua beli. Ya, itu yang di apa namanya kita lakukan. 9597, nah ini saya bilang tadi Fokker dan IPTN dia buat satu Joint Research Generic 50 seater karena mereka punya F50, kita punya N250. Jadi kita punya problem yang sama. Ingat kalau Fokker 50 itu masih low tail ya. Tapi dia punya blade-nya berbeda sama yang kita punya. Kita punya swap, ada swapnya. Kalau dia tidak. Jadi pengaruhnya kecil. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Itu sampai jadi disertasi saya tuh. Makanya saya kadang-kadang ditindir sama teman-teman. Itu kamu bikin disertasinya kelamaan tuh. Fokker bangkrut, IPTN bangkrut kan gitu ya jadi. Saya ketawa aja tuh karena
salah satu jaundice yang kita gunakan seperti itu. Nah ini sebetulnya hal-hal yang artinya kita lakukan sampai dari, kalau Pak Habib bilang dari bermula di akhir, berakhir di awal tuh ya begini. Jadi dari assembling dulu sampai kita bisa buat sampai ke detail baling-baling atau apa segala macam yang artinya kita bisa simulasikan. Nah kemudian krisis ekonomi terjadi, ada pelarangan bantuan APBN untuk IPTN. Nah di sini sudah mulai susah, mulai susah. Saya sendiri 78 sampai 98, jadi saya minta pensiun dini, lalu Pak Yusman SD waktu itu Direktur SDM yang kasih saya pensiun dini tahun 98. Pak Habibie bertanya sama saya, oh kamu kok nggak mau ikut sama saya? Dia waktu itu jadi presiden kan? Kamu mau ikut ke Bina Geraha? Pak, mohon maaf deh. Bapak sudah keluar dari pakemnya, saya bilang gitu. Karena kalau politik, saya tidak mengerti, dan pandangan saya Pak Habibie juga tidak mengerti ya sebetulnya. Karena dia researcher itu dengan politikus kan berbeda ya. Masalah kebenaran atau segala macam berbeda sekali. Nah, tahun 2000 berubah jadi Ganteng Indonesia. Saya sendiri sudah melalang buana lah ke dunia pendidikan, sebetulnya banyaknya saya udah di dunia pendidikan. Tahun 2010 saya sedang mengajar di Universitas Kelantan, diundang oleh Ketua Lapan, Pak Fatur. Dia bilang begini, Anton, ini ada dana yang dialokasikan oleh DPR 2 triliun. Kira-kira bisa buat apa nih Lapan nih? Karena dia minta jangan antarik saja, penerbangannya dihidupkan. Pak, kalau bikin penerbangan, Bapak mesti cari orang. Silakan aja kalau Bapak punya orang untuk ini segala macam. Tapi akhirnya yang terjadi adalah Lapan hanya administrator aja yang dapat dan APBN, lalu dia subkan ke PTDI ya. Keluarlah di situ 2019. Nah, di situ sebetulnya secara pribadi Pak Habibie kecewa. Kenapa kayak kita sudah bikin pressurized aircraft, kok sekarang bikin turun lagi ke N219 yang kelasnya 212 lah. Ya, itu seperti itu kurang lebih. Ya, next. Nah, ini beberapa contoh yang bisa dilihat, yang kiri di atas itu N250 dengan simulasi baling-baling. Yang di bawahnya ini Fokker, PTN, Propulsive Sim, nah tugas S3 saya. Yang kanan atas ini N250 dengan model model apa ya? Flutter model ya. Hybrid itu mensimulasi saat ini terhadap Flutter seperti apa. Yang terakhir di bawah ini jembatan ini, nah selama 10 tahun ekonomi krisis, IPTN tidak ada order, yang ada order hanya dari Turki sama dari Iran, selingi oleh jembatan. Kita sudah menguji 20 jembatan bentang panjang di Indonesia ini. Dan kita udah punya expertnya dalam hal itu ya. Ini kebanyakan kerjasamanya dengan PUPR ya, dengan pekerjaan umum. Kita tidak mau kasus seperti Tacoma Bridge yang terjadi di Seattle ya. Bagaimana vibrasi itu dengan angin, vibrasi daripada jembatan dengan angin itu berfluktuasi, bersuperposisi, jadi bisa menghancurkan jembatan tersebut. Next. Berikut. Nah, oke. Jadi itu share pengalaman saya 78 sampai 78 sampai 98. Lalu saya juga pernah dihubungi oleh Twin Otter dari Kanada ya. Dia bilang menawarkan. Lalu saya ajak tuh Pak Dirut IPTN, Pak Budi Santoso, dia angkatan 74, saya angkatan 72, lalu Pak Andi Alisabana ya, 79. Kita diskusi 2 kali lah. Datang mereka ke sini. Ayo, why don't IPTN just made Q400. This is a lot of backlog order of 100, 200, and then I will give half to you. Jadi untuk di regional Pasifik yang sebelah sini sama Southeast Asia udah dirakit di IPTN aja. Saya bilang sama kawan-kawan, daripada kamu susah gaji orang, udah nih maklun ini aja. Ini kan pasti ada uangnya, saya bilang gitu kan. Nggak ada risiko dan orang nggak nganggur segala macam. Tapi terus ya mereka ambil keputusannya ya 2019 itu tadi ya. Ini yang artinya
masih meninggalkan beberapa permasalahan ya. Coba ya kita lihat 2012 R80. Nah, Pak Habibie kan sudah tidak di PTN. Lalu Agung Nugroho ditugasi untuk R80 itu untuk 80 seater. Sebetulnya itu state version daripada 250 atau 70 seater jadi 80 seater. Tapi kita tidak punya pemodalan. Jadi Pak Habibie sudah habis uangnya berapa juta dolar situ ya. Dan sudah begitu meninggal ya sudah Ilham sudah menstop program tersebut karena ya motivasinya berbeda sama ya. 2019 kembali ya 2017. Jadi kalau lihat ke 1995 first flight 250 ke first flight 2019 itu 22 tahun. What does it mean? One generation. Satu generasi. Jadi kita lost sebetulnya in between. Saya kasihan lihat adik-adik itu. Termasuk siapa? Andi Irawan tuh ya. Waduh, gimana nih? Belum ada terjadi transaksi pembuatan kan? Karena kurang modal. Terus saya juga dari reviewernya juga untuk versi amfibi itu. Saya bilang sama Pak Andi Al-Sabana, kenapa kamu mesti bikin versi amfibi? Saya bilang gitu kan. Ya ini ada demand daripada pariwisata. Berapa banyak sih demandnya? Hanya 7. Lebih baik konsentrasi bikin 100 pesawat 2019 terbang, baru bikin modifikasi amfibi, saya bilang gitu. Saya sampaikan itu. Kenapa kok Twin Otter sukses di sana di Kanada? Itu kan dia punya apa namanya pendaratannya itu banyak kan di danau. Logistiknya juga mudah, nggak ada masalah. Dia akan aftur segala macam. Nah sekarang kalau kita begini aja, dari Kupang mau ke eh, eh, pulau apa yang seberangnya itu di Nias Selatan, bukan Nias Selatan apa di NTT Selatan, terbang 1 jam. Lalu di sana harus disediakan aftur. Siapa yang ngangkut sana? Cuma 2 drum. Stamina mau? Nah, the problem is di kita nih kepulauan ini logistiknya kita lemah sekali. Kalau di Kanada kan nyambung lah, pulau-pulau, tapi kan itu punya akses jalan. Kita nggak ada. Nah, jadi jangan main-main, saya bilang gitu. Lalu mau mendarat di mana? Mau dicoba di situ nanti di mana di Pulau Awean atau mana segala macam untuk. Saya bilang gini deh, coba lihat aja, kita pelajari itu berapa orang sih yang diangkut turis pakai pesawat terbang itu? 4-5 orang. Enggak 10-15 orang kan. Lalu dibilang itu 2019 itu the biggest in this class. Itu ruginya kalau jadi amfibi. Karena apa? Pontonnya aja beratnya sama, badannya sama. Jadi payload akan pasti berkurang. Karena dia ngangkut badan, pontonnya itu sama ngangkut badannya sendiri itu udah berat. Jadi paling-palingnya 8 orang lah masuk. Nah kalau 8 orang fullin aja tuh Cessna berapa itu kan. Yang versi amfibi udah banyak. Udah kita nggak akan kompetitif. Ini yang kita mesti hati-hati nih. Jadi versi amfibi ini sebetulnya ya akal-akalan untuk ngeluarin anggaran aja sebetulnya. Tapi ekonomikal apa enggak? Itu yang kita harus hati-hati ya. Karena kita punya laut itu rata-rata ombaknya berapa, 0,5 meter, 1 meter udah nggak bisa mendarat. Saya bilang nanti kalau pas kejadian nyemplung udah tambah tambah nggak kepercayaan orang kepada kita, saya bilang. Nah ini yang mesti, saya ini termasuk reviewernya dari Ristek Dikti itu waktu itu, saya merasa ini nggak bisa. Jadi kalau secara komersial kita mesti hati-hati betul, karena tidak bisa hanya desain bisa terbang bisa mendarat gitu, nggak hanya itu saja, tapi bisa berarti apa namanya hanya berdasarkan satu demand yang artinya tidak terlalu besar-besar amat. Ya. Lalu 2020 drone Mali itu saya juga yang menjadi reviewernya juga karena ya di situ ini cerita panjang sendiri lagi nanti drone Mali itu ya. Kenapa kok bisa ada miscommunication antara timnya yang di BPPT, di PTDI, dan kemudian LAN sendiri tidak kurang terlibat. Padahal LAN itu yang diharapkan. Karena apa? Drone itu sepertiga adalah bentuk struktur segala macam. Sepertiga adalah control system, ya termasuk engine segala macam. Sepertiga adalah apa? Communication.
Nah, itu semuanya disubkan ke asing semua itu. Jadi belum ada yang dikerjakan di sini. Nah, dan itu kegagalannya ya terlalu berat lah badannya dengan engine-nya terlalu kecil kalau saya bilang. Oke, nah 2021 BRIN menjadi Dikbud. Kita harap 2024 akan ada perubahan lagi, kita nggak tahu. Nah, 2022 ini peluang tantangan di gantara Indonesia sudah 10 tahun, era 80, akan melulus Indonesia apa? Nah, coba lihat gambar berikut. Oke, ini kunjungan Pak Habibie setahun sebelum beliau meninggal, 2018, ke laboratorium di Serpong ya. Sudah anak-anak muda yang mimpin ya. Oke, berikut. Next. Slide berikut terakhir. Ini Pak, Nah, poin saya lagi crash Pak, sebentar saya restart dulu. refresh ya, oke. Nah, sudah nampak Pak? Nah, ya, oke ya. Nah, ini untuk anak-anak muda lah. Kalau mau bikin studi, N219 itu pesaingnya udah Cessna Sky Courier yang pesan udah 100 ya. Terutama FedEx sendiri 100. Viking Q100 udah jagoannya itu. Dory 228, Hindustan 228 ini sama barangnya ya. Malah mereka sekarang sudah bikin yang electric version lah. Walaupun belum sukses betul ya. Nah, bicara kompetitor R80 ada. Kita bilang, siapa yang mau kerja sama-sama R80? Nggak ada, mereka mau udah punya sendiri. ATR punya sendiri, Embraer punya sendiri, M700 Cina belajar dari kesalahan M60. Dia sekarang punya sendiri dan engine dan kontrol sistemnya dia pakai Western Technology lah. Pinter juga tuh Cina tuh kan. DSE 400 tuh yang kelasnya pesaing kita. Kemudian terakhir ada Ilyushin 114300. Nah ini dia low low wing, low tail ya. Kalau lihat di Embraer itu, kenapa kok dia bikin di belakang gitu? Karena dia punya rencana untuk bikin hidrogen. Tapi kalau hidrogen kan dia mesti punya tangki kira-kira 4 kali daripada Aftur. Jadi makanya dibuat di belakang ini nanti di belakang ini jadi tempat fuelnya lah, airnya di situ ya. Oke, saya kira sudah berapa menit ini saya bicara 40 menit ya. Next, Mbak Putri silakan menjadi moderatornya. Next ya, moderator untuk diskusi. Saya kira sekian paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget. Jujur untuk saya pribadi, saya terkagum banget ya dengan histori dari seorang Bapak Anton yang bahkan hingga saat ini sudah mencapai di titik profesor. Nah, ini benar-benar merupakan pelajaran yang sangat berharga, terutama untuk saya, dan bahkan teman-teman semua, karena sudah membuka lembaran-lembaran lama yang mungkin banyak orang lupakan nih Pak, hingga saat ini. Nah, sebelum kita buka diskusi nih Pak, mungkin saya mau mengawali pertanyaan dulu nih. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang wah betapa sedihnya Prof. Anton ketika dunia dirgantara ini kolaps. Nah, saya cuma mau nanya pertanyaan yang mungkin tidak terlalu berat. Part atau momen bagian mana yang paling membuat Prof. tuh sangat menyukai dunia dirgantara? Karena sedikit informasi nih Pak, saya itu salah satu generasi muda yang bahkan saya sama sekali nggak tahu dunia dirgantara. Saya dari jurusan KPI, terus tiba-tiba nyemplung di FDM bareng Pak Arafat dan teman-teman yang pengen tahu nih, apa sih sebenarnya yang terutama Prof. Anton nih, yang paling suka banget dengan dirgantara sampai sedih banget kalau dunia dirgantara itu kolaps. Sama ya saya gini. Saya hanya kagum melihat kok burung besi lah kalau orang Ambon bilang. Kok burung besi bisa terbang ya? So how? Itu aja. Dari saya mulai SMP saya mulai bertanya-tanya itu aja. Itu nomor satu ya. Ini saya boleh nggak jawab dari yang ini yang ada di tulis itu? Boleh Pak, silakan. Pak Fasa Abel, kenapa modelnya inverted Pak yang di kiri atas? Ya itu karena kita punya alat ukurnya ada di atas test section, bukan di bawah. Makanya kita itu inverted ya. Oke, terus apa lagi yang tadi ada pertanyaan lagi nih? Oh iya, di Sistem room chat kurang, ya, Pak, ya. Sistem yang kurang dulu di PT market research dan strategic marketingnya Pak. Ya, nih. Ini kritik saya kepada orang market research dan strategic marketingnya IPT.
mereka itu hanya mengandalkan majalah. Baca di majalah, oh trennya begini. Mereka tidak hitung sendiri pesawat yang ada yang mesti digantikan berapa. Majalah itu udah buatan orang. Jadi dia marketing intelligence kurang akurat kalau saya bilang. Saya bilang mestinya kalau kita bikin, misalnya tipe pesawat terbang 50 seater, di area sini ada berapa banyak? Mau dikit gantikan berapa banyak? Nah itu mesti ada itu. Itu kurang. Jadi saya terus terang sampai sekarang mungkin itu yang kritik saya kepada teman-teman saya di marketing ya. Oke, kalau gitu saya serahkan lagi kembali ke Mbak Putri. Saya sudah tidak ada perhitungan cash flow. Oh, saya nggak ada perhitungan cash flow lah. Itu detail ya. Saya nggak punya itu. Silakan Mbak Putri, saya kembalikan. Oke, baik. Oke, Pak. Satu pertanyaan lagi nih dari saya yang mungkin boleh dijawab oleh Prof. Anton dan sekaligus pemantik kita malam ini, Pak Catur Gunandi. Jadi, mohon maaf sebelumnya nih, Pak. Kan kami selaku generasi muda penerus Prof. Anton, selanjutnya punya banyak dilema termasuk tantangan dari dunia industri, global market, pergaulan, dan lainnya. Tapi sekiranya nih, ada sedikit pesan-kesan atau mungkin hal-hal yang mengusik seorang Profesor Anton atau Pak Catur Gunandi tentang bagaimana sih nanti dunia dirgantara, terutama di Indonesia yang mungkin punya kecenderungan untuk kolaps. Mungkin boleh langsung dijawab sama Prof. Anton terlebih dahulu. Oke, jadi saya terus terang, waktu saya di IPTN pun juga tahun 79, tahun 80, 82 segala macam, saya bantu laboratorium teknik penerbangan di ITB ya. Karena saya lihat di Delft segala macam, wah kita jauh ketinggalan lah. Bahkan waktu tahun 95, sebelum saya pensiun itu, saya malah bantu Universitas Teknologi Malaysia buat terowongan angin. Itu canggih kelas dunia juga ya. Walaupun lebih kecil dari kita punya section-nya 3x4, dia 2x1,5. Tapi kualitas daripada penelitian, ya murid-murid S3 saya di Malaysia segala macam udah jauh lebih canggih daripada apa yang dilakukan di ITB gitu. Jadi saya tidak mau, artinya ini kok ketinggalan seperti ini. Saya bilang kita nih banyak orang pinternya, tapi sarana laboratoriumnya kurang memadai. Saya kalau lihat masuk ke teknik penerbangan itu saya sedih lah pokoknya. Lihatnya kok kayak begini aja terus nih. Lihat-lihat gitu kan. Padahal engineering harus touch, harus sentuh. Nggak bisa dihafalin. Harus ada pengertian, harus ada apa namanya sentuhan lah. Tidak seperti orang IT ya, orang IT kan wah bikin software segala macam aplikasi beres gitu kan. Kalau ini enggak, ini masa ada repair. Jadi Pak Habibie selalu memesankan sama saya, you become an expert after you make so many mistakes. Jadi harus kita beri ada satu percobaan yang artinya salah nggak apa-apa, tapi kita tahu ini oh ini salahnya di sini, kita perbaiki gitu kan ya. Itu yang terjadi. Itu is an engineer seperti itu. Baru kita jadi kawakan. Begitulah kira-kira saya harapkan, saya senang ya FDM ini ada generasi muda yang ingin punya concern terhadap dunianya, satu. Kedua, saya masih bisa cukup waktu untuk sharing lah. Karena lalu begini, kita sukses dalam satu bidang kalau generasi muda di dalam bidang itu lebih baik dari kita. Saya hanya punya kesempatan lebih baik dari kalian nih. Mohon maaf ya, saya ini sangat beruntung. Begitu muda langsung terjun. Sampai saya expert lah gitu. Nah, keahlian saya lah artinya kan. Jadi siapa tapi yang memberikan sarananya ya Pak Habibie ya Pak Harto ya di belakangnya sebetulnya ya. Karena lihat dari foto tadi itu, mohon maaf Pak, komitmen RI satunya bagaimana terhadap dunia penerbangan ini penting sekali. Makanya kita sedang meraba-raba nih CTIS ini sudah approach lah kepada Pak. Sepertinya Prof. Anton keluar ya. Mungkin ada kendala jaringan. Oke, mungkin sambil menunggu Prof. Anton join lagi. Udah ada. Alhamdulillah sudah ada. Oke. Oke, baik. Silakan dilanjut, Prof.
Dari saya begitu. Jadi artinya harapan saya kepada yang muda-muda memang kalian dalam bidang penerbangan tidak seberuntung saya di dalam bidang pekerjaannya, karena saya tahu dari A sampai Z lah gitu ya. Saya sangat beruntung dan saya senang sekali kalau saya bisa share pengalaman saya agar mistakes yang ada tidak diulang oleh yang muda-muda gitu. Jadi harus berasal lebih baik lah. Itu harapan saya. Baik, terima kasih. Amin. Semoga untuk generasi muda, terutama saya dan teman-teman yang seumuran dengan saya dan selanjutnya bisa menjadi lebih baik, terutama di bidang dirgantara. Oke, sebelum kita ke diskusi, saya ingin tahu juga nih tanggapan dari Pak Catur terkait tadi materi Prof. Anton dan pertanyaan saya tadi terkait masalah generasi muda dalam menghadapi dunia industri dan teknologi. Kepada Pak Catur saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ani kesempatannya. Pak Prof, terima kasih banyak pemaparannya di nostalgia dengan dunia dirgantara. Luar biasa, salam hormat. Dan tadi sebelum saya menanggapi dari Mbak Anin, saya menangkap beberapa hal ya. Yang pertama itu dari Pak Prof, bahwa inovasi atau semangat kita melakukan sebuah terobosan teknologi dimulai dari human, dari manusianya. Tantangan-tantangan yang disampaikan tadi Pak Prof Anton menyanggupi, berarti dari human yang pertama. Bagaimana sikap kita, bagaimana mentalitas kita untuk menyongsong. Itu sudah jadi kunci jawaban dari Mbak Anin. Bagaimana sikap pemuda ya, usia kita, saya juga masih muda lah anggapannya ya. Itu bagaimana menanggapi the rapid change of teknologi saat ini adalah dengan kesiapan kita sendiri, human-nya. Pak Prof tadi menyampaikan dengan clear, dan ini sangat saya catat sekali, bersedia menerima tantangan dan menyukai menjadi seorang pionir. Kita nggak jadi follower. Nah, kebanyakan kita mungkin yang dibahas saat ini, baik di Gen Z, istilahnya generasi sandwich dan lain-lain, kita ingin instan. Kita melihat terlalu banyak influencer di media sosial, sehingga kita tidak menjadi yang utama. Tapi kita yang menjadi follower, ngikutin apa kira-kira mereka berhasil, akhirnya ikutin. Banyak kita terjebak dengan kata-kata lebih baik mengikuti cara sukses orang lain dibanding kita belajar dimulai dari awal sendiri. Mungkin ditelan mentah-mentah, kita belajar dari pengalaman orang lain sehingga kita tidak menjadi pionir. Ini nomor satu yang tadi saya catat. Yang kedua adalah culture. Ini relatif dengan yang kita bahas kemarin. Bagaimana Pak Prof tadi menyampaikan, culture orang Barat itu berbeda dengan kita, atau culture partner dari pembuatan N250 yang kita tadi dengarkan sejarahnya. Mereka begitu disiplin dengan konsekuensi, bukan hanya disiplin terkait dengan penyelesaian pekerjaan, tapi konsekuensinya. Nah, ini kita generasi muda pun harus siap dengan konsekuensi setiap keputusan, setiap pilihan yang kita ambil, dan kita disiplin melakukannya. Nah, ini menjadi dua catatan utama dari sharing awal tadi, dibalik dengan bagaimana Pak Prof menceritakan sejarah terbentuknya berbagai atau kebangkitan industri dirgantara tadi. Bagi saya dua hal ini menjadi fundamental, teman-teman semua, dan ini juga catatan buat saya. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Prof tadi, menarik pada saat usia muda dihadapkan dengan seorang yang sudah terkenal, dalam hal itu dari tangan kanan Pak Presiden Soeharto, yaitu Pak Habibie gitu ya, lalu dipercaya menjadi tangan kanan. Ini bagaimana rasanya dan bagaimana menyikapi dinamika? Dan kita tahu, saya baca biografi Pak Habibie itu, beliau itu pikirannya lebih cepat daripada kata-katanya katanya. Jadi suka melompat-lompat gitu kan. Nah, ini menangkap mungkin teman-teman juga saat ini kan informasi itu cepat Pak Prof. Itu cepat banget, dari mau kita lihat media sosial ataupun cepat sekali bergantian gitu ya. Nah, bagaimana waktu itu sikap yang diambil oleh Pak Prof untuk menjadi partner muda dari seorang Habibie yang kita kenal pikirannya lebih cepat dari kata-katanya gitu, yang melompat-lompat terus gitu. Dan bagaimana mengimbanginya? Nah, tantangan apa yang waktu itu diambil sehingga bisa terus menjadi dipercaya terus-menerus. Nah, ini modal bagi kita generasi muda untuk optimis.
untuk dalam dunia dirgantara. Meskipun tadi saya sepakat dengan perkataan terakhir Pak Prof, kita tidak seberuntung Pak Prof hidup di dunia dirgantara saat ini gitu ya. Karena kita tahu bahwa dunia dirgantara penuh dengan polarisis, kebijakan negara, dan tidak mungkin kita bangkit jika tidak didukung oleh orientasi pembangunan dari sebuah negara. Tapi kita sebagai generasi muda bisa tetap menjaga asa itu dengan terus melakukan semangat inovasi, terus melakukan yang tadi Pak Prof contohkan, menjadi pionir, disiplin dalam kerjaan-kerjaan kita, dan aktif di FDM ini, sharing-sharing agar kita tidak lupa ini, tidak mati rasa dalam dunia dirgantara ini. Mungkin itu dari saya. Pak Prof, terima kasih. Langsung saya jawab, Mbak Putri ya. Boleh Pak, silakan langsung Ya. dijawab. Jadi tadi ini diskusinya lucu ya, kadang-kadang ya waktu saya ingat kembali ke zaman-zaman lama tahun 10-an itu, Pak Habibie itu pulang pergi naik pesawat terbang. Saya kan masih mahasiswa pakai motor gitu kan ya. Nemuin beliau di hotel, apa segala macam gitu, kita bicara, sudah kayak teman. Pak Habibie itu orangnya ya fair apa adanya gitu ya. Dan saya orangnya juga harus tidak ABS ya. Tidak asal Bapak senang. Saya itu. Tapi di pabrik pesawat terbang banyak yang ABS tuh. Iya, boleh. Ah, saya udah nggak lewat sama saya begitu ya. Jadi saya bilang, Pak Habibie, saya bilang, kalau saya bilang enggak. Kalau saya bilang iya, iya gitu kan ya. Nah, lucunya begini. Waktu Pak Habibie tanya sama saya, kamu bikin tugas akhir apa? Ah, itu Pak, pesawat 212 saya buat price Pak. Itu itu kebodohan saya. Saya saya tidak mengerti kalau sebetulnya kalau di pesawat terbang didesain untuk unpressurized, ya unpressurized, nggak bisa dijadiin pressurized gitu kan. Tapi Pak Habibie tidak mentertawakan saya. Dia cuma bilang, ah, kita nggak perlu itu katanya gitu. Dia nggak bisa bilang, ah kamu bodoh, nggak bilang gitu. Kita nggak perlukan itu. Saya perlu itu penyusunan struktur upah, bagaimana upah itu berkeadilan. Jadi karena itu kan ada orang Pertamina, ada orang Auri. Ini saya kasih contoh aja di tempat pekerjaan. Kepala divisinya orang Auri, gajinya 40.000. Wakil kepala divisinya orang Pertamina, gajinya 75.000. Nah, gimana? Seorang wakil gajinya lebih tinggi daripada seorang kepalanya. Tapi saya bilang, Pak, kita mesti ada masa transisi 5 tahun untuk bisa membereskan itu semua. Jadi yang gajinya tinggi, naiknya persentasenya kecil. Yang gaji rendah, naiknya persentasenya ditinggikan. Jadi nanti masuk dalam satu klaster. Nah, kalau untuk angkatan udara, terutama yang ahli vibrasi letnan. Tapi ini ada mayor nih. Dia kurang ahli vibrasi, tapi nggak punya tempat. Ya, dia mau nggak jadi anak buahnya si letnan ini? Kan nggak mau ya. Ya, kalau nggak mau, kamu kembali ke barak. Ya, pulanglah ke angkatannya gitu kan. Nah, ini masa transisi ini 5 tahun. Jadi untuk itu orang Auri semua, lalu mencoba untuk jadi badan usaha milik negara yang artinya tidak membawa embel-embel lagi pangkat dan apa segala macam. Itu nggak bisa sekaligus diberhentikan begitu aja. Jadi ada masa transisinya lah ya gitu. Setelah masa transisi lewat, baru kita bikin satu program-program yang masuk lah ke 250 dan seterusnya. Nah, memang seperti pertanyaannya Pak Catur tadi, saya lihat kajiannya sudah betul lah. Apa yang bisa ditangkap dari apa yang saya ceritakan. Spiritnya adalah seperti itu. Kita mau maju, sumber manusianya mesti bagus. Tapi dalam bidang engineering, tidak hanya sumber daya yang bagus, tapi waktu dia sekolah, laboratory and library-nya juga bagus. Mohon maaf ya, jangan copy paste gitu kan ya. Kan banyak bikin paper di sekolah, copy paste semua gitu kan. Ngerti nggak itu? Nah, ini yang bisa istilahnya kalau copy paste kan nyontek lah sebetulnya kan. Jadi ini yang mesti dihindari itu karena understanding terhadap satu permasalahan itu bukan melihat orang lain. Kita bisa belajar dari orang lain, tapi apa yang kita hadapi kita harus solve sendiri karena itu permasalahan yang kita harus pecahkan gitu ya. Jadi seperti itu tantangannya memang terutama di dalam bidang penerbangan dengan situasi sekarang ini di seluruh dunia juga baik Boeing atau Airbus itu tidak
bisa hidup kalau tidak didukung sama pemerintah. Semuanya masih fully subsidized. Jadi misalnya kalau Boeing kasih proyek-proyek militer, yang artinya nggak ada standar price-nya lah untuk mensubsidi dia punya proyek-proyek civil aviation. Kalau di pemerintah Airbus itu Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol itu mereka memang berkontribusi untuk bisa, tapi sudah ada bagiannya sendiri ya, artinya pekerjaannya gitu. Jadi untuk memang tidak mau kalah sama Amerika lah, harus ada pesaing. Makanya ada A, ada B, Airbus, ada Boeing. Sekarang ada C, China itu dengan C919 itu, aduh, saya bilang tahun 90, saya sama Pak Habibie ke Cina segala macam, sampai 6 kali lah ke Cina tuh. Mereka mengagumi kita tahun 90. 10 tahun kemudian, mereka belajar dari kita. Tahun 2000, 2010, ya kita udah ngagumi mereka lah udah. Mohon maaf, kita mati suri ya. 98 sampai 2008 udah mati suri. Baru timbul 2009 atau 2010 itu baru timbul 2019. Jadi kita malah ketinggalan gitu. Jadi Cinanya sudah bikin M700 yang saingannya R80 dan C919 yang saingannya si N2130. Ah, itu apa? Komitmen pemerintahnya kan? Semuanya didukung. Padahal kita nih negaranya besarnya sama loh itu. Cuma kita kepulauan aja. Jadi kalau kita tidak berpikir bahwa di antara itu penting di bumi Indonesia, wah itu orang bego lah kalau saya bilang. Saya bukan membela dunia penerbangan, tapi artinya apalagi yang tercepat. Mau kereta cepat dari Sabang sampai ke Merauke? Ah, nggak ada. Kayak laut lambat. Paling cepatnya pesawat terbang. Jadi ini ini pertaruhan generasi muda kita untuk mempertahankan Sabang sampai Merauke. Itu pakai apa? Memang idealnya memang kayak kelasnya Boeing 737. Karena dia bisa terbang sampai ke tengah dari Sabang sampai ke ujung Pandang bisa pindah ke mana namanya Jayapura gitu. Dan untuk military, untuk pertahanan juga penting itu. Bisa kita begini itu yang warawiri kan juga kapal orang lain semua, kita cuma lihat-lihat aja gitu kan. Kita seperti negara tidak berdaulat ini nggak bisa, itu nggak bisa didiamkan lah. Itu pesan saya sama generasi muda. Oke, itu kira-kira jawaban saya, tanggapan saya. Wih, udah banyak nih. Itu ada yang resen juga itu, Pak Hari Aprianto Putra. Ya, betul. Mungkin kita bisa langsung ke diskusi ya, Pak. Iya, boleh Pertama sekarang. dari Pak Hari Aprianto Putra. Dipersilahkan untuk on mic. Iya, selamat malam Profesor Anton. Selamat malam. Ya Pak, aku mau izin aja nih Pak, flashback di PTN. Kenapa sih Pak IPTN dulu nggak buka, maksudnya buka pabriknya hanya di Bandung gitu, nggak hanya di berapa pulau, karena kan suatu merataan aku belajar dari US, karena US itu membuat industri penerbangan itu nggak hanya satu gitu Pak. Jadi suatu saat kalau ada industri penerbangnya itu apa kurang baik atau ibaratnya organization yang kurang baik, dia bisa mendevelop ke pabrik satu lagi atau manufacturer atau dalam perusahaan satunya lagi kayak gitu Pak. Kenapa nggak seperti itu? Pertama itu. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang air taxi atau taksi terbang sekarang? Mungkin itu bisa menjadi atau solusi untuk sekarang ini Pak. Tadi Bapak kan bilang dari Sabang sampai Merauke butuh transportation. Kalau kita menggunakan pesawat mulu, mungkin sekarang itu tentang ada transisi energi Pak. Jadi kita nggak bisa secara sustain kayak gitu untuk menggunakan pesawat mulu gitu Pak. Dan banyak faktor-faktor iklim. Salah satunya banyak isu-isu di Eropa atau di Singapura kemarin itu tentang iklim Pak, tentang turbulensi. Nah itu perlu dipelajari. Nah dari situ bagaimana pendapat Bapak tentang isu-isu itu Pak? Terima kasih Pak Profesor Anton. Kalau saya nggak salah tangkap, jadi artinya tanyanya adalah kenapa masalah apa air taksi ya salah satu ya. Yang dimaksud itu bukan sky taksi ya. Iya Pak, betul. Air taksi itu maksudnya pesawat helikopter kecil yang untuk ke bandara gitu. Bukan. Bukan Pak, jadi mungkin
pandangan seperti ini Pak. Jadi kita mungkin agak drone cuman sistemnya itu tanpa awak dan mungkin ntar dibalut cyber security dan apa service atau pramugarinya itu bisa pakai AI. Nah, jadi kita Oh, menggunakan baterai. Nah, itu kan betul sebenarnya betul itu tapi ya PTDI itu perlu produk baru nih Pak saat ini. Jadi nggak monoton aja gitu supaya industri penerbangan nggak mati. Perlu aja nih develop atau orang-orang profesor seperti Pak Anto untuk membantu itu Pak. Dan kedua, saya perlunya ada nah, tower-tower kontrol di Indonesia Pak. Karena Indonesia itu sangat luas Pak. Mungkin Pak Profesor bisa mendevelop seperti itu Pak. Gitu. eh, ya jadi ini yang diuji di terowongan ini juga pesawat namanya Vela ya. Vela itu sky taxinya punya kayak drone tapi punyanya Amerika tapi ujinya di Indonesia. Engineer-engineer orang Indonesia juga semua tuh kan yang uji. Karena udah tahu lebih murah lah bayar orang Indonesia gitu kan ya. Hasilnya bagus gitu kan. Tapi kalau itu kita nggak, tapi kita cuma jadi penonton aja itu, nggak jadi pemilik ya. Betul Pak. Karena Karena apa? di Euro dan di Dubai sudah ini Pak di operation gitu. Jadi Ya, Indonesia jangan mengproduk dari luar karena insinyur penerbang Indonesia kan masih banyak Pak gitu di Indo. Nah, waktunya kita mungkin berjaya lagi Pak gitu. nggak bisa jadi Karena gini. market Saya research percaya itu. Tantangannya bikin drone itu lebih sulit daripada di pesawat terbang. Kalau pesawat betul. terbang, tes pilot, halo, macam ada itu tower apa segala macam bisa bicara. Kalau drone itu somewhere over there, 200 kilometer, nowhere. Gimana cara kontrolnya gitu. Jadi teknologi komunikasinya mesti handal, kontrol Betul sistemnya juga Pak. mesti handal. Kalau sampai ada apa-apa, setelah 200 kilometer hilang, dia bisa kembali ke Betul base. Pak. Hmm. Nah, Ini ini menarik. yang Hmm. ini yang nggak mudah. Betul Pak. Artinya kolaborasi bukan hanya teknik penerbangan aja, tapi kontrol sistem sama communication. Betul Makanya Pak. sekarang ada di Hmm. grupnya itu ada Telkom University ya, ada kelompoknya yang untuk itu ya. Jadi Iya Pak. jadi itu tantangannya memang betul di situ. Nah, sekarang gini, saya kasih bocoran sedikit. Ini kan Pak Jokowi katanya mau memindahkan IKN ya Dirgantara Pak. Indonesia ke Ibu kota. dekat Kertajati. Saya bilang kalau tidak bersebelahan sama bandara, buat apa? Enggak Pak, agak jauh Iya sih, sih. 10 kilo, 11 kilo. Nah, kalau gitu bikin yang baru. Ya seperti ini yang diusulkan Pak Hari itu. Kalian aja drone gitu kan ya. Itu Iya dia Pak. nggak perlu landasan di situ gitu. Oh, oke. Sebenarnya seperti ini Pak. Mungkin kalau saya pikir lebih jauh, Indonesia kan belum terlalu berkembang tentang satelit ya Pak. Sebenarnya ada Hmm. persoalan yang Bapak betul akan lost kontak tentang drone. Perlunya ada tower counter. Nah, di tower counter ini perlunya ada ini Pak frekuensi dari satelit. Nah, frekuensi apa yang perlu dipakai? Nah, ini kita ahli-ahli satelitnya kemana nih? Ya Jadi betul betul. jangan sampai Sepakat. drone ini lost di sabotase Pak, karena mudah Ya, sistemnya itu ya betul. teknologi kan. Dan betul kata Bapak tadi Nah dalam sekarang sistem itu. sekarang drone drone yang ada di kita ini ada 6 tapi hilang satu ya. Itu semuanya buatan Cina ya, yang di Auri itu. Di, Iya Pak. di Madiun itu, kemudian sekarang di Natuna taruhnya. Tapi karena pilot Auri kita ini tidak bersertifikat drone, dia tidak boleh mengoperasikan. Jadi dioperasikan sama operator Cina semua di Natuna. Lalu kapal laut yang lewat itu kapal-kapal Cina juga, ya toh? Saya bilang sama adhannya Cina di Indonesia nih, Ran itu saya bilang itu sandiwara aja itu. Itu kamu monitor teman kamu sendiri, saya bilang. Pilot drone-nya di sini Cina, kapal yang warawirinya juga Cina kan. Jadi Betul itu Pak. sebetulnya kita di mata-matai itu gitu sebetulnya. Betul spy, Jadi, nah business ini nih yang intelligence kita atau mesti waspadai. Jadi ada masalah security juga terkait di situ. iya Pak, betul. Oke, kira-kira begitu ya. Saya setuju tuh. Jadi kalau mau betul inovasi bikin aja langsung sendiri gitu. Nanti saya usulkan lah mau tidak harus persis sama yang ada yang di Bandung gitu kan ya. Iya Pak. Ya, setuju saya. Betul betul betul. Oke, Terima kasih Prof. yuk yuk. Nah ini dari Rofi nih yang ditulis ini nih. Iya, Amati, boleh. tiru dan modifikasi dibanding merancang dari awal. Sebetulnya semua juga begitu, saling melihat orang lain. Kayak kita bikin perencanaan pesawat terbang, kita lihat lah kelasnya mau apa, sayapnya di mana, ekornya di mana, itu juga kita harus pelajari betul itu. Nggak bisa, dan jadi kompetitor itu boleh, asal kita sebenarnya gini, eh, ada perlindungan kepada market dalam negeri dulu, itu yang penting. Ya, dulu zamannya Pak Habibie itu tidak bisa orang masukkan pesawat terbang tanpa izin beliau lah istilahnya.
oh kita nggak bikin ini, oke kamu boleh masuk. Tapi kalau yang sekelas nggak boleh pakai. Nah di sini sekarang udah nggak ada, udah saling kuat-kuat. Nah, saya eh, di Rut GMF waktu bicara gitu kan, kok kita nggak bisa bersaing lawan Singapura sama Malaysia dalam maintenance repair overhaul. Ya, dia bilang kalau dalam jasa orang manusia kita murah Pak, kita lebih unggul dari mereka. Tapi begitu spare part kita kena pajak, biaya cukai. Di Malaysia sama di Singapura dibebaskan. Ya harga kita kalah terus dong kalau gitu caranya. Nah, ini sekarang willingness daripada orang Departemen Keuangan lah ya untuk membantu industri dalam negeri kita bisa bersaing. Jadi policy itu tidak hanya presidennya juga, tapi kebijakan eh, fiskal kita ini mesti betul berpihak pada kita gitu. Nah, saya belum lihat bahwa itu eh, bisa punya keberpihakan sama kita. Memang saya lihat eh, di Cina itu market dalam negerinya kan besar ya. Kita juga sebenarnya market dalam negeri kalau bilang kecil ya nggak juga ya, besar juga gitu. Cuman kita sudah negara barat bilang kalau kamu bisa preskan pesawat terbang, kenapa kamu mesti bikin sendiri gitu ya? Persis kayak orang Jepang melihat Indonesia. Orang Jepang bilang Indonesia is the biggest market for automotive and motorcycle. Jadi Jepang akan bertahan terus, tidak akan lari dari Indonesia. Misalnya motor Cina masuk, lembaga finansialnya Jepang masuk, bantu. Kalau motor Cina 2 juta, motor Jepang 5 juta, katakan, enggak, kamu 500.000 udah bisa ambil motor Jepang. Kamu cicil aja tiap bulan, 10 bulan. Ah, gitu. Nah, itu kita keberpihakan kita, jadi kita kelemahannya ya kita ya. Ini kelemahan kita secara nasional, kita tidak punya lembaga finansial di dalam dunia perbankan ini yang bisa isu perbankan. Tidak ada lembaga finansial yang membantu kita. Kita kelemahannya di situ. Semua rantai ada, Betul. pendidikan ada, industri ada, tapi lembaga finansial membantu mendanai dunia ini Seperti nggak ada. IMF ya, Pak? Ya, Seperti IMF ya? IMF. Iya, seperti International Monetary Funding, perbankannya atau bagaimana, Pak? Iya ya perbankan itu kayak leasing company lah, leasing company nggak ada kita. Ya, ya, di Indonesia Leasing belum company ada. itu kan yang ada di Southeast Asia itu leasing company hanya ada di Singapura. Itu juga cabangnya yang dari luar negeri. Oke, terima kasih Mbak Putri, silakan. Mbak Anina sepertinya sedikit gangguan. Kita coba kontaknya tunggu sebentar ya Pak. Mohon maaf. Pak Anton, saya mau nanya Pak, Mbak kalau Putri hilang nih. Hah? Pak Prof boleh nanya? Mas Arafat? Ya, ini Pak, ini juga ada yang nitip pertanyaan sebetulnya dari teman terkait kondisi PTDI sekarang Pak ya. Eh, dengan kondisi PTDI saat ini mungkin secara cash flow masih Hmm. belum bisa apa namanya Pak, bernapas lega Pak ya. Jadi kan itu juga ada case-case berita kemarin masalah salary teman-teman. Cuma pertanyaannya mungkin eh, seperti apa sih kira-kira Pak apa namanya eh, knowledge yang dimiliki. Ini kan orang-orang di PTD ini kan orang-orang pilihan ya Pak Prof ya. Orang-orang yang ngerti how to design sampai how to manufacture suatu produk produk aeronautikal ya. Nah, dan kita kan waktu kalau nggak salah di 98 2000 itu banyak brand-brand ya Pak Prof pada keserap ke Embraer, ke Airbus, Hmm. ke Ya, jadi ini memang sangat ya, ya. dilematis. Hmm. Pertanyaan saya, sejauh Ya. mana penguasaan ilmu pembuatan pesawat ini eh, dikuasai oleh generasi di PTD yang ada saat ini, Pak? Kemudian terkait life cycle produk, khususnya untuk life cycle atau siklus pembuatan suatu produk pesawat, Pak ya, kayak N219 kan kemarin ternyata ada lagging 7 tahun dari 2007
kalau nggak salah dari 2000 sampai 2014 ya Pak baru selesai untuk apa namanya proses desainnya. Sementara mungkin kayak tadi pertanyaan yang menyinggung soal UAV atau air taxi, siklus produksi ini kan pasti semakin ke sini semakin pendek ya Pak Prof untuk masa produksinya. Nah ini kira-kira ada saran nggak Pak Prof untuk lompatan dari sisi teknologi tersebut agar kita bisa keep up gitu Pak Prof dengan tadi tren atau perubahan di mana produksi ini tentu semakin hari semakin lebih lebih lean dan lebih pendek waktunya gitu Pak Prof. Itu Pak Prof dua pertanyaan. Makasih. Ya betul, saya dari pengalaman saya itu kita kan karena tidak ada apa namanya penjamin pendanaan daripada pekerjaan ini. Bank kan takut lah, risikonya tinggi gitu kan ya. Jadi tidak ada leasing company yang bisa menjamin bahwa pesawat ini karena gini, leasing company itu harus punya modal ya. Dan kalau proyek-proyek pemerintah seperti yang PTD terima dari Kemenhan atau segala macam itu kan kalau dia kasih order hanya kasih 20% DP aja. Yang 80% modalnya dia mesti cari bank. Babak belur lah dia. 80% itu jadi nanti kalau sudah barangnya udah jadi. Jadi di antaranya gimana? Misalnya bikin pesawatnya 1 tahun. Kalau 20% hanya 2 bulan, habis itu dia harus pinjam sama bank lah. Ini berat ini. Jadi kasihan tuh Pak Mamo. Jadi ya kalau saya lihat dia pusing kepala dia. Tidak ada keberpihakan kepada lembaga pembiayaan atau leasing company yang artinya mau ambil mobil. Kalau kalau barang militer kan udah APBN lah gitu ya. APBN ya begitu 20% selesai 80% bayar. Nah, tapi kalau leasing company leasing company akan biayai itu sampai dia ke deliver pada si penyewa karena dia dipegang nih kontrak sewanya sama si operator ya. Ini enggak ada yang berani di Indonesia nih. Indonesia ada cuma di Singapura. Singapura juga sabang yang dari asing, dari Inggris atau mana gitu kan. Jadi ini nih yang kita nggak punya. Ilham Habibie pernah bikin leasing company, tapi kurang modal. Saya bilang modalnya berapa leasing company? 3 juta dolar. Wah, leasing company itu harus modalnya adalah 30% dari setiap harga pesawat. Kalau satu pesawat harganya 10 juta dolar, 3 juta dolar. Kalau 100 pesawat, 30 juta. Dia kalikan aja 100 dari 3 juta dolar. Itu modalnya ya. Jadi di kita nggak ada itu. Saya kalau punya uang banyak mau jadi leasing company, tapi kan nggak ada masalahnya. Ini yang jadi problem. Dan uangnya banyak nggak? Oh banyak yang, mohon maaf yang terjadi triliunan-triliunan itu di perusahaan apa segala macam itu ada banyak. Itu kalau dikumpulkan bisa jadi terusannya. Jadi saya lihat ini, kita sekarang jadi jual tanah air terus ya. Mohon maaf ya, jadi jual tanah air ya. Kalau batu bara diekspor kan jual tanah air dong. Nikel diekspor kan jual tanah air juga. Ya kalau misalnya ada value sedikit lah itu. Orang Freeport bilang ya ada value-nya cuma 10%, yang 90% tetap di luar. Kenapa? Dari barang setengah jadi itu ada nyerap nggak industri di kita? Kalau nggak ada diekspor lagi sama mereka. Jadi itu smelter-smelter tuh belum jadi barang jadi loh itu, belum jadi barang yang final ya, masih setengah jadi. Kalau industrinya nggak ada di Indonesia, ekspor lagi sama dia, lebih mahal. Jadi kita cuman, aduh, ketempatan kerja kotor dan keringat dan kasar gitu ya. Kerja intelektualnya kurang banyak lah gitu. Kalau jual tanah air paling mudah sebetulnya. Jual pasir, jual apa itu mudah sekali dan uangnya triliunan itu. Padahal nih pesawat terbang berapa triliun sih sebetulnya. Kalau kadang-kadang Pak Habibie suka keselnya gitu. Kok begitu ya? Yang ya itulah keberpihakan kita kepada yang udah jadi sebenarnya kalau jual tanah air sama dengan zaman VOC dulu sebetulnya gitu. Itu kan jual yang di atasnya tuh rempah-rempah. Mending kalau jual diambilin ya. Nah sekarang ini jelas-jelas. Pokoknya kamu ada demo 30%, 70%. Maaf ya, batu bara saya bantu Kementerian SDM juga di Minerba, di mana namanya, di Migas, di EBTKE. Dengan beberapa menteri itu saya masuk di dalam tim-tim percepatan itu. Saya sedih juga melihatnya gitu kan. Jadi kenapa kok yang
penghasilan uang itu nggak terasa ada di Indonesia tuh, semuanya keluar semua. Jadi batu bara itu 700 juta ton per tahun. Per hari berapa juta ton tuh? Berapa juta ton per hari itu dikedukin tuh. Kalau dibagi dua aja lah, 1 juta ton per hari itu. Habis tuh tanah air habis gitu ini. Sampai kapan? Mau sampai kapan itu? Ini yang karena itu kalau Pak Habibie bilang nggak ada added value-nya buat sumber daya manusia gitu. Diambilin aja semua itu paling gampang, paling cepat lah gitu. Nah, sumber daya manusia kita harus belajar dari Cina begini ya. Untuk kita semua tahun 79 itu saudara Deng Xiaoping itu sebagai prime ministernya bilang tahun 79 bilang next 30 years jadi 2009 sekolah universitas di Cina itu 70% should be engineering. Kenapa? Dia mau jadi bangsa pembuat, bukan bangsa pedagang ya. Tapi konsekuensinya apa? Industri dalam engineering itu dia subsidi 30%. Jadi seorang insinyur mau bikin apa nih? Ini KWH meter saya waktu itu bikin juga hasil begitu. Disubsidi itu. Apalagi kalau rantai ekspor, tambah disubsidi. Habislah kita. Di kita beli barang yang sama dipajak 10%, 1,1 kali. Dia dikurangi 30%. Apa kita bisa lebih murah? Tidak bisa lebih murah. Jadi harus ada sikap apa namanya? Keberpihakan dari pengambil keputusan untuk industri dalam negeri itu harus jelas. Kalau seperti ini ya sudah seperti gini terus. 20 tahun ini kita ya sayangnya kita nggak masuk politik sih orang-orang kita ya. Engineer itu jadi mencoba mengkais-kais sendiri aja. Saya kasihan yang muda-muda lah harusnya. Aduh, benar-benar saya sedih. Oh lulusan, cum laude, ini segala macam. Habis itu nganggur. Apa nggak sedih? Sedih tuh. Sangat sedih sekali saya bilang gitu. Waduh, ya berarti kita nggak benar lah. Yang tua ini nggak benar. Tidak punya menyediakan lapangan pekerjaan yang benar buat yang muda-muda. Gitu. Saya bersepakat itu, IPTN hanya salah satu. Kenapa nggak distribut segala macam di pulau-pulau? Oh boleh aja kalau kita punya dana yang cukup. Monggo, saya setuju tuh. Saya juga ya bikinlah pabriknya di Padang, pabriknya di Medan. Boleh aja, nggak apa. Engine di sini, terus di sini, boleh aja. Tapi itu perlu perlu dana yang cukup dan perlu market yang pasti lah gitu ya. Nah, kan orang akan invest kalau marketnya tidak pasti. Kira-kira gitu menurut saya, Pak Arafat. Siap, makasih Pak Prof. Hmm. Nggak ada tuh dukungan Himbara buat leasing company itu beda tuh nggak ada. Itu infonya Pak Mamo waktu itu Pak Prof. Sempat mau didukung Himbara terus gak jadi katanya. Kata Pak Mamo. Iya ya. Sayang banget Pak Prof. Nggak didukung. Gimana gimana? Kamu Pak mau bilang apa? Ya, Pak Prof. Terkait dukungan Himbara itu Pak Prof untuk 219. Cuma kayaknya cabut lagi tuh Himbaranya. Ah, Karena mungkin kapitalnya gede banget. iya susah nih perbankan di kita tuh gimana nggak bisa. Sangat ya, saya udah pernah bicara sama Mandiri sama Instan macam susah lah. Harus Saya bilang urunan nggak. koin lagi kayaknya Pak Prof. Kenapa? Urunan koin buat N219. Kayak kayak zaman dulu. Iya iya. Oh, wah itu ya. Sebetulnya yang 80 juga ada banyak dukungan-dukungan. Ada berapa uang tuh, berapa miliar kumpul dari anak-anak muda tuh kan ya. Tapi kan ya pertanggungjawabannya bagaimana gitu. Hmm. Uangnya masih ada nggak diapa-apain. Tapi ya kembalikan kalau saya bilang kalau nggak jadi itu. Hmm. Dukungan banyak ya. Jadi karena saya juga ya. Kalau bahasa Jermannya main ideal for Zukunft itu memang Flugzeug by Engineer. Jadi insinyur penerbangan. Kan saya bilang gini nih. Itu sebatas cita-cita gitu. Ya bangga lah bisa ikut, oh bisa terbang gitu. Tapi kenapa tidak laku ya gitu ya. Itu juga satu kesedihan sendiri itu sebenarnya buat saya. Jadi kalau kita bisa, wih situ pesawat, wih gitu kan, bukan ATR yang terbang-terbang di sini gitu. Nggak ada, kita udah lewat udah. Ya saya tidak bisa menyalahkan masa lalu yang segala macam. Jadi bagaimana kurang konsentrasinya Pak Habibie di akhir-akhir masa jabatan 91 sampai 98 itu kurang konsentrate pada dunianya. Saya bilang pengambilan keputusan terlambat gitu kan.
Saya kadang-kadang suka nyindir Pak Habibie gini, Pak, buat apa kita beli superkomputer yang bisa ngitung dalam setengah jam? Padahal kemungkinan besarnya 3 hari. Maksudnya kan setengah jam tambah 10 menit. Nah, kemungkinan besar begitu harusnya kan. Buat apa itu superkomputer cepat-cepat? Tapi kalau kemungkinan besarnya berbulan-bulan, wah, nggak ada gunanya itu. Itu yang saya. Tapi sudah, hati kita mesti lihat keluar, lihat trennya ke depan gimana nih. Banyak artificial intelligence, banyak control system masuk, communication masuk, segala macam. Perang juga sudah nggak pakai orang kan, drone semua yang dipakai perang kan. Tapi untuk kedamaian angkutan logistik lah, PT Pos. Ah, setuju saya gitu. Oh gitu, PT Pos misalnya kan. Mungkin lebih efisien kan ya, kalau pakai orang gitu segala macam. Dan bisa menjangkau ke daerah-daerah remote gitu. Saya setuju tuh. Tapi harus ada yang danain, harus ada investornya yang betul-betul punya vision ke situ gitu. Saya punya vision percuma tapi nggak ada uangnya. Jadi saya belajar di Texas Austin itu ada 3, innovation, creativity, capital, itu kuliah sendiri tuh. Jadi innovation, creativity square, capital. Jadi kalau innovation dan creativity percuma, what for? There's no capital, selesai. Jepang itu bisa maju apa? Karena di paket dia. Dia punya capital yang kuat. Dia punya komitmen. Innovation, creativity, capital. Itu masih ada institutnya di Universitas Texas Austin, ada kalau lihat IC Square Institute. Saya lulusan situ. Jadi saya lihat, wah benar ya. Mereka kenapa bisa maju gitu. Jadi Motorola, apa namanya, NASA segala macam. Dia kasih ke startup company itu uang-uang segala macam untuk membangun ide-ide yang baru itu bisa saya masuk dalam inkubator teknologi lah gitu kan ya. Saya mendirikan inkubator teknologi seluruh Indonesia itu saya yang keliling tuh. Nah, saya di ITB ada inkubator teknologi itu 92, saya 93, 94 jadi semua tuh. Jadi kalau yang klaim inkubator teknologi saya yang dirikan itu sebetulnya. Saya dikirim dari UNDP untuk itu ya. Jadi Semoga berlanjut, innovation, Pak Prof. Nanti nih ada Pak Catur nanti creativity, jadi donatur capital. capital. Nah, Masya Allah. itu kuliah Iya. sendiri tuh. Ini menarik Pak Prof. Dari tadi apa yang disampaikan memang challenging ya di dunia saat ini ya. Saya juga melihat. Tapi kalau apa namanya kita lihat broad lagi silver liningnya bahwa dunia dirgantara ini tidak melulu tentang Indonesia, tidak melulu tentang di negara kita. Nah, teman-teman dan saya pun sekarang dengan aktivitas yang banyak luar dan kawan-kawan yang terjalin di luar, sebenarnya kita masih bisa menjaga asa tadi gitu ya. Dengan kalau kita cinta di Dirgantara, jangan berhenti belajar di Dirgantara karena nanti kalau tidak ada Anton Adibroto Prof Anton Adibroto selanjutnya, matilah Dirgantara kita gitu kan ya. Jadi teman-teman yang memang ini bisa terus, maksud saya sekarang banyak banget secara spesifik informasi-informasi tentang kuliah, tentang di luar negeri, nanti habis itu bisa berkarya terbuka. Sekarang dunia sudah borderless, sekarang tidak lagi melihat nationality, siapapun yang bisa. Bahkan kemarin saya baca satu artikel, ternyata tangan kanan dari SpaceX, dari apa iPhone itu adalah orang Indonesia, Pak Edwin namanya, 30 tahun berkarir dan sekarang menjadi bagian dari direksi di iPhone. Nah, itu pun menjadi satu peluang. Jadi semangat ini, inovasi, kan kita belajar dari semangat tadi tahun pembangkitan 250, bagi saya ini adalah silver liningnya kita bisa bergerak secara global. Tidak lagi hanya, oh gimana saya bisa berkarir di PTN, bagaimana saya bisa berkarir di Lion, bagaimana saya bisa di airline gitu. Tapi bagaimana kita tetap menjaga apa semangat inovasi dengan menumbuhkan kompetensi relatif dengan kemarin gitu ya, pengetahuan-pengetahuan, sehingga pada saat momentumnya jadi nanti diaspora-diaspora itu datang. Nah, ini saya ingin tanya dengan luaran sana dari Indonesia, apakah saat ini masih sangat ya bagaimana kondisinya gitu, apakah solid, apakah masih menjaga asa, atau sudah memang tidak ada pembahasan lagi Pak Prof, diaspora-diaspora yang tersebar di luar-luar sana itu, engineering luar biasa kita gitu. Ya saya jawab singkat aja ya, kita harus berani kayak Taiwan. Taiwan itu hire diaspora itu dengan gaji yang sama dengan di Amerika situ,
dan dikasih fasilitas yang lebih baik. Kita nggak bisa begitu. Pak SBY mau panggil itu diaspora suruh pulang-pulang. Saya bilang mau kasih program apa? Kamu bisa gaji berapa gitu kan ya? Itu repot lah gitu kan. Kan nggak mungkin diaspora pulang dikasih UMR. UMR. Habis itu kena tapera lagi ya. Terus kena BPJS. Karena ini habis. Kasihan. Nggak bisa Kasihan. itu deh. Udah jauh-jauh. Kita kurang menghargai orang kita sendiri yang pintar. Itu aja. Dari situ kita bisa lihat. Betul, Iwan. Orang Malaysia lebih menghargai guru besarnya. Pensiun guru besar Malaysia 40 juta rupiah per bulan. Indonesia udah pensiun 4 juta per bulan tuh. Guru besar. Iya, baik. Terima Iya, betul. kasih Ini kepada cocok dengan masih related dengan tesis ya. Tadi tesis atau skripsi ya dari Pak Prof. Bagaimana manajemen upah di Dirgantara. Nah, ini harusnya juga manajemen upah di Indonesia ini. Biar lebih tertarik diaspora-diaspora ini kembali. Lanjut Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Catur, Pak Arafat, dan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Prof. Anton, dan teman-teman yang masih bertahan pada malam hari ini. Diskusi saat malam itu memang biasanya semakin memanas, tapi mungkin kita akan hadir kembali dengan sharing session yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk selalu follow Instagram FDM dan ikuti terus acara sharing session kita. Dan yang terakhir, saya izin untuk mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik, yaitu dari Kak Rofi, yang insya Allah hadiahnya akan disponsori oleh Pak Catur secara personal ya Pak Rafat. Masya Allah. Selamat kepada Kak Rofi atas pertanyaan terbaiknya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Anton yang telah meluangkan waktunya dan berbagi kisah-kisah sejarah yang sangat berguna untuk kita selaku generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya di dunia aviasi dan sektor-sektor lainnya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin kita dokumentasi dulu ya. Boleh dibantu Mas Faza? Apakah ready untuk kita dokumentasi? Halo, oke, kenalin saya Faza. Boleh untuk teman-teman nyalain kameranya. Kita akan foto bersama sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini. Saya kasih 30 detik ya, sampai kurang lebih 21.33 nanti kita ambil gambarnya. Wah, ini lebih ramai dari kemarin nih, 30-an lebih ini. Tadi epicnya sampai hampir 40, luar biasa. Keren banget emang malam ini. Insya Allah. Oke. Sudah siap, Za? Ya udah, sekarang aja saya nyalain. Oke, semuanya yang on cam, kata-katanya ini ya kan biasanya Seichis, ini kita pakai salam Dirgantara Muda namanya. Untuk gayanya mungkin bisa ngikut Pak Arafat, yang beliau yang ini bisa jadi nah itu. Oke, luar biasa. Oke, here we go. 3, 2, 1. Salam Dirgantara Muda semua. Luar biasa. Oke. Ada pitch juga itu. Oke, siap. Oke, untuk dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anin. Terima kasih Faza atas bantuan dokumentasinya. Saya Putri Anindya selaku moderator memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara ini. Jangan lupa untuk ikuti terus Instagram FDM dan acara sharing session selanjutnya yang akan lebih panas dan seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Salam. Terima kasih semua Prof. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Pak Catur, makasih. Den, makasih Den. Terima kasih semua. Terima kasih Prof.